Oke, selanjutnya kita akan membahas yang makro. Nah, kalau di pendekatan makro biasanya ada 4 hal nih. Yang pertama ada detail yang konsisten gitu. Kita harus menggunakan detail yang konsisten untuk menggiring skrip supaya memberikan kesan konsisten terutama pada tone dan suasana. Biasanya detail yang konsisten ini kita perlu melihat outline-nya dulu, garis besarnya seperti apa. Nah, nanti detail yang tidak sesuai dengan garis besarnya itu bisa kita hapus atau kita bisa ganti supaya detail itu tetap konsisten. Jadi pesan yang akan disampaikan tetap itu aja gitu. Nah, yang kedua adalah satukan temanya dulu nih. Nah, untuk membuat pembaca lebih mengerti tentang apa yang kita tulis, kita perlu membuat sebuah elemen utama atau simbol utama yang menghubungkan semua bagian-bagian dalam skrip atau tulisan menjadi satu kesatuan. Misalnya kita akan membahas tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Nah, kita akan sepanjang skrip itu kita akan membahas tentang kebersihan lingkungan, misalnya kebersihan sungai, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu yang akan kita bahas. Karena itu masih mencakup dari kebersihan lingkungan. Jangan sampai kita membahas perkembangan teknologi gitu. Padahal itu kan agak jauh ya dari kebersihan lingkungan. Tuh, selanjutnya ada setup dan payoff. Gitu. Setup dan payoff itu berfungsi untuk membentuk dasar pemahaman pembaca atau penonton tentang dunia cerita dan membantu menetapkan ekspektasi awal. Nah, ini menciptakan dasar untuk peristiwa yang akan datang. Jadi di script writing ini, kita kan di video sebelumnya ada namanya struktur dasar cerita, gitu ya, ada introduction. Nah, di sini kita harus melakukan setup, gitu. Setup ini lebih ke pengenalan. Kalau misalnya kita gunakan lagi ya studi kasus yang Rahul ini, kita setup dulu nih, si Rahul ini dia hidupnya kayak gimana, gitu. Terus si ini tuh orangnya kayak gimana. Jadi contoh setup itu adalah pada suatu pagi Iin sedang membantu ibunya di pasar. Nah, berarti Iin ini adalah anak seorang pedagang gitu ya. Dan misalnya dilanjut lagi ceritanya, dan Rahul adalah seorang misalnya dia yang jaga tokonya gitu. Jadi si Rahul itu jaga tokonya ibunya Iin. Jadi gitu. Jadi Rahul itu ternyata karyawannya orang tuanya Iin gitu. Jadi Iin sama Rahul itu suka berteman gitu. Nah, itu kan kita perlu setup dulu tuh karakternya kayak gimana, dan itu tuh nantinya bakal jadi apa. Pasti nanti akan menimbulkan semacam menciptakan ini loh, ekspektasi penonton gitu terhadap nantinya Rahul sama In, apakah mereka jatuh cinta atau ternyata mereka adik kakak gitu kan. Nah, itu fungsi setup tuh seperti itu gitu. Nah, sedangkan payoff itu merujuk pada momen di mana elemen-elemen yang diperkenalkan atau diatur dalam setup memberikan hasil atau pengungkapan yang memuaskan gitu. Payoff menciptakan pemahaman atau kejutan yang memuaskan bagi pembaca atau penonton. Nah, memberikan arti pada informasi yang sebelumnya diberikan gitu. Nah, fungsi payoff adalah titik klimaks di mana berbagai elemen cerita bertemu dan diungkapkan dengan cara yang memuaskan dan memuaskan ekspektasi atau keingintahuan yang telah dibangun sejak awal cerita. Nah, kalau setup tadi kita menimbulkan atau memunculkan ekspektasi penonton atau pembaca, nah di payoff inilah kita akan menunjukkan aslinya gitu. Nah, ketika misalnya kita setup Iin dan Rahul sering bertemu, sering jalan gitu-gitu ya. Misalnya di payoff-nya kalian bikin seperti misalnya, oh ternyata Iin dan Rahul adalah adik kakak yang udah lama terpisah. Gitu, itu bisa. Jadi dijelaskan bahwa ternyata setelah mereka main dan mereka saling nanya-nanya gitu ya, orang tuanya dari mana, si Rahul dari mana. Nah, bisa aja habis itu dijelaskan payoff-nya gitu. Oh, ternyata Iin adalah adiknya Rahul gitu. Gitu ya. Oke. Nah, terakhir adalah sifat karakter atau karakteristiknya. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya. Sifat dan karakter atau karakteristiknya kurang lebih sama dengan yang satukan tema gitu. Jadi pusatkan perhatian pada sifat sebuah karakter atau sebuah talent yang akan main gitu. Misalnya sebuah karakter suka memakan permen. Buatlah permen tersebut memiliki efek yang signifikan secara simbolis atau fisik pada karakter dan cerita. Nah, kalau kita menggunakan studi kasus Rahul dan In tadi, misalnya gitu ya. Misalnya Rahul meminjam motor lagi-lagi ya.
ternyata motor itu memiliki ikatan emosional dengan Rahul gitu, karena mungkin motor itu dulu sering digunakan untuk mengantar ke sana kemari orang tuanya gitu, sedangkan sekarang orang tua sudah tidak ada. Nah itu kan nanti di motor itu ada ikatan emosional gitu, jadi itu akan meningkatkan sifat karakter dan karakteristiknya.